Yesus datang membawa Injil, dan Injil itu adalah rahasia, gak boleh diberitakan. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sebetulnya Yesus itu bawa apa sih? Iya. Yesus itu bawa apa? Kitabnya mana? Orang Islam itu salah. Karena di dalam Al-Quranul Karim ditulis bahwa Yesus membawa kitab Injil. Orang Kristen klaim, ini Bible saya, ini Injil. Iya. Beda, kamu salah. Enggak, karena saudaraku tersayang yang aku hormati, Kristen dan Katolik, para tuan guru, ahli teologi dan para pendeta, Injil itu rahasia. Injil itu rahasia, betul-betul. Rahasianya apa? Disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Iya. Perumpamannya adalah apa? Benih tadi. Betul-betul, Ustaz. Jadi ketika kita ingin tahu Injil, Injil itu apa menurut Yesus? Injil adalah firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Kalau kita berbicara mengenai Ustadz K, nggak ada habis-habisnya ya. Ada saja yang dia katakan. Di sini dia kembali mengatakan bahwa Yesus itu datang membawa Injil. Apakah memang Yesus datang membawa Injil? Oh tidak. Karena apa? Karena Yesus sendiri justru penggenapan dari Injil itu sendiri. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi begini, jauh-jauh hari sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini, atau dalam masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru, dari masa perjanjian lama itu berita atau nubuatan kedatangan Yesus Kristus itu sudah ada dari sejak perjanjian lama. Dan penggenapannya yaitu dalam perjanjian baru. Kalau begitu, apakah Injil itu? Injil itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani euangelion, yang berarti kabar baik. Kabar baik tentang apa sih? Kabar baik tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Dari asal katanya atau dari artinya saja, kalau Injil itu adalah kabar baik atau keselamatan, kabar keselamatan dalam diri Yesus Kristus, maka Injil itu sendiri adalah berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus sampai dia kemudian melayani, dia kemudian ditangkap, disalibkan, mati, dibangkitkan, bahkan dia naik ke sorga. Itulah isi tentang Injil. Dan apakah Injil itu rahasia? Oh tidak. Injil itu tidak rahasia. Injil itu terbuka untuk semua umum. Dalam Matius 28 ayat 19-20 Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini kan perkataan Tuhan Yesus yang sangat jelas sekali dikatakan di situ. "Kepadamu telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kan di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana dikatakan Injil itu rahasia? Sementara murid-murid dikatakan mereka harus pergi menjadikan semua bangsa muridku. Kan gak nyambung itu. Lalu ketika Anda mengkaitkannya, mengatakan bahwa Injil itu adalah rahasia, itu diambil dari perumpamaan tentang benih, perumpamaan tentang menabur. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa pada saat Yesus mengajar itu ada banyak variasi Yesus dalam mengajar. Salah satunya adalah dengan menggunakan perumpamaan. Dan salah satu perumpamaannya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke 20 itu bisa dibaca. Tapi saya baca beberapa ayat saja, mulai dari ayat 2. Mulai dari ayat 2 ya. "Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, 'Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur.'" Karena kan jelas sekali kan, Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Dengarlah, kan begitu. Memang perumpamaan yang dipakai itu adalah berbicara tentang Injil. Penabur itu adalah berbicara tentang orang yang menabur Injil. Ada yang jatuh di tempat yang berbatu, di tanah subur, dan ada kemudian di tanah yang tidak baik, kan begitu.
Lalu kemudian mengapa Anda mengatakan bahwa Injil itu adalah rahasia? Kaitannya apa? Kan tidak ada kaitannya. Jadi karena itu Injil itu terbuka untuk semua umum dan dia bukan rahasia. Setiap orang berhak untuk mendengarkan Injil. Dan dia tidak dibatasi oleh kepada siapapun. Siapa yang mau mendengar, siapa yang mau terbuka hatinya mendengarkan Injil, bebas, gak pandang suku, agama, dan ras. Salam, Tuhan Yesus memberkati.